Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Tengku Natasutia, seorang ule balang Enam Mukim yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama dan rumah tangga. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Tengku Cek Ibrahim Lamga, putra dari Ule Balang Lamga 13, dan mereka memiliki satu anak laki-laki. Aceh memang cukup tangguh. Ya, memang komandan. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu, haha, itu adalah hal yang sangat mudah. Apa maksud Anda, komandan? Senjataan kita cukup canggih, apapun bisa kita lakukan. Meriam, bagaimana jika kita menemukan Meriam ke Aceh, komandan? Bagus juga idemu. Tak sia-sia kemudian mendamping strategi seperti ini. Sekarang, lakukanlah. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Kemudian, perang Aceh pun meletus. Nyadin, ada apa Mati? Aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya aku mendengar dari suamiku Belanda melepaskan Mariam. Mari kita tenangkan warga. Jangan sampai warga panik karena hal ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamga yang bertarung di garis depan kembali dengan skor kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler sangatlah menguntungkanku. Lihatlah diriku sekarang sudah menjadi jenderal. Kita perlu strategi baru. Kau meminta usulan strategi dariku. Bukanlah tugasmu yang membuat strategi, dan aku yang menyetujuinya. Saya hanya bertanya pada jenderal saya yang merupakan mantan pengatur strategi ini. Haha. Iya, aku tahu aku hebat. Aku akan memberikanmu ide yang dapat membuat Aceh menderita. Ide apa ini, jenderal? Kita lihat saja. Di bawah pimpinan Jantan Sultan, daerah Enam Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1870. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah, ibu-ibu dan rombongan lain sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu dan kita pergi. Suamiku, dia berjuang untuk Aceh. Baiklah. Cut Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamga bertempur di Gilitarung, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Aceh, awas kau Belanda, kau telah membunuh suamiku. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. Seharusnya kau tersenyum sekarang. Aku sudah tahu begini masih saja ada yang menyukaiku. Seharusnya kau senang akan hal itu. Bagaimana bisa aku senang? Sudahlah, dia telah menerimanya. Perkenalkan, saya Tengku Umar. Saya tahu. Dengan datangnya saya ke sini, saya hendak ingin melamar engkau, Cuk Nyadin. Untuk apa? Tidak, saya tidak bisa menerima Anda. Cuk Nyadin, kau wanita hebat. Kau teguh dalam pendirian. Dengan menikahnya kau dengan saya akan mengizinkan kamu untuk pergi ke medan perang dan menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku akan menerima dengan persyaratan yang kau ucapkan tadi. Saya terima. Akhirnya, Cut Nyadin menikah dengan Tengku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Tengku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, Sumi. Tidak, ini taktik yang sudah kupikirkan. Aku tak akan mengkhianati Aceh. Tapi Tengku Umar, Lihatlah,
Aku sudah sikat ini dengan Belanda. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Keesokannya, Tengku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 pergi ke utara dan menyerahkan diri kepada Belanda. Tengku Umar, suatu kehormatan bagiku kau datang kepadaku. Aku kemari dengan 250 pasukanku. Apa mau? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan seluruh pasukanku. Akan kuterima dirimu dan seluruh pasukanmu dengan penuh kehormatan, Tengku Umar. Belum suruh mereka ke aula. Aku akan menemuinya. Setelah itu, ikutlah denganku. Pergilah kaulah, Tengku Umar, kami akan menemuimu. Hahaha, musuh yang sangat mudah. Kukira akan lebih sulit daripada ini. Benar, Jenderal. Kita harus membakar amal rakyat Aceh. Apa maksudmu, Belum? Kita harus membuat Tengku Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membakar amal rakyat Aceh. Oke, berikan idemu. Angkatlah Tengku Umar sebagai komandan untuk Belanda. Dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh. Hahaha, sungguh ide yang luar biasa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka. Sehingga mereka memberikan Tengku Umar gelar Tengku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Suamimu hebat. Sekarang dia pemimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya. Apa yang kau tahu apa yang akan dilakukan oleh suamimu terhadap Belanda? Tidak, aku tidak tahu. Bagaimana kau ini Cutnyadin? Seharusnya suamimu memberitahumu, tapi dia tidak pasti memberitahumu. Kenapa kau terdiam? Selamat siang, Tengku Umar. Selamat siang, Tuan Mutia. Boleh kita meminjam Nadine? Mengapa kau mengatakan hal itu padaku? Aku akan pergi. Cutnyadin, aku pergi dulu ya. Silahkan berbicara. Kamu memberitahunya. Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun dia anak tinggi dulu. Informasi seperti apapun dia pasti tahu. Aku ingin dia tak tahu. Sudahlah, kita melakukan untuk Aceh. Tengku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Tengku Umar dan Cutnyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Pengkhianat? Sungguh. Kau dan suamimu pengkhianat, Cutnyadin. Papankan suara kau. Aku lebih tua dari kamu. Untuk apa aku bersikap sopan pada pengkhianat? Berikan aku kesempatan untuk bertanya padamu, bagaimana rasa hormatmu terhadap suami pertamamu yang sudah meninggal membela rakyat Aceh. Tapi kau mengkhianatinya. Kenapa kau terdiam? Gimana mulutmu? Gimana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu? Sumpah akan menghancurkan Belanda dengan tanganmu. Gimana, Cutnyadin? Apa aku harus menjawabnya? Cutnyadin, dulu aku mengira kau wanita Aceh yang tangguh dan pemberani. Bahkan sekarang kau terlalu rendah, sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Kenapa, Cutnyadin? Apa salah rakyat Aceh padamu? Pergilah, Mutia. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih atas pengkhianatanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebaiknya hentikan rencana ini. Kenapa? Aku tak mau rakyat Aceh mengira kita dalam pengkhianat. Kita bisa menghentikan rencana ini. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikan. Istriku, rakyat Aceh sebentar lagi akan mengetahui maksud kita. Kita hampir mendekati hasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda dan prajurit kita semuanya ada di Belanda. Bersabarlah. Maafkan aku karena telah mengeluh seperti ini, suamiku. Percayalah, selagi kita ada jalan yang benar, Allah selalu bersama kita. Keesokan harinya, Tengku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini saya akan menyerang Mas Aceh. Apakah kamu sudah yakin dengan perbuatanmu? Saya sudah siap, Jenderal. Kau sudah membesarkan dengan matang kan? Tentu kamu tidak akan dengan kekalahan kan? Saya tidak akan berani bertindak jika semua selesai. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Siap. Tengku Umar dan Cutnyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Kurang ajar. Sebisanya aku ditipu oleh Tengku Umar. Tidak akan membiarkan ini terjadi, Belum. Tentu kita harus melakukan pembalasan Jenderal.
Saya tidak mau dikatakan berbodoh dengan. Benar, dan tidak bisa dibodohi oleh Teku Umar. Cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teku Umar dan istrinya. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jen van Swieten diganti. Jen van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Jenderal, saya mendapatkan beberapa informasi. Baik, berikan aku apa yang kau punya. Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang kota Raja dan Malabo. Begitu ya? Sepertinya kita harus mengirimkan sesuatu kepada Aceh. Apa itu, Jenderal? Demarsuke. Apa? Jenderal? Pasukan Demarsuke merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena ada rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Aceh pasti sudah dilanda ketakutan. Ya kau benar, tapi kita tidak bisa berhenti hanya sampai di sini. Untuk Jenderal masih punya rencana. Saya orang-orang Aceh yang mempantaskan pemberontak. Baik Jenderal. Tapi apa yang akan dilakukan padanya? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Dan pastikan dia membawa informasi yang berharga, bukan sampah. Akan saya usahakan, Jenderal. Saya permisi. Mendapatkan informasi dari informan Aceh saya yang saya sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanya sampah? Informasi ini sangat berharga. Kau akan senang mendengarkannya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Teku Umar akan melakukan penyerangan ke Melawi. Bagus, itu adalah informasi yang sangat berharga untuk saya. Teku Umar. Sepertinya balasan dari Belanda sesungguhnya baru akan tiba. Aku yakin penyerangan ini akan berhasil melihat kesiapan Teku Umar pasti berhasil. Doakan saja, semoga Allah memberi kemudahan. Itu pasti, kau harus berhati-hati, berjanjilah. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyadin, jagalah warga Aceh. Jagalah anak kita dan rawatlah dia hingga menjadi wanita dewasa untuk tumbuh cantik seperti ini. Apa maksudnya berkata seperti itu? Tidak apa-apa. Sudahlah, sudah waktunya sholat maghrib. Tetapi, karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Tengku Umar, Belanda dapat membunuh Tengku Umar. Kenapa kau mendatangi kemudian? Aku minta maaf Nyadin, tapi suamimu, ada apa dengan suamimu? Suamimu tertembak peluru. Tidak, Anda pasti berbohong. Abu saya belum meninggal. Tidak, Cut Gambang. Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menangisi orang yang sudah sakit. Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melabo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok. Dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukan-pasukannya. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Betok Lesegu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Gambang! Ada apa, Mak? Kau tidak apa-apa, Cut Nyadin. Metia, bawa anakku pergi dari sini. Kumohon. Aku tidak akan meninggalkanmu. Pergilah, kumohon pergilah. Ini untuk Aceh, Metia. Ayo, Cut Gambang. Tidak, Mak! Aku tak akan membiarkanmu, Belanda. Kau sudah tua dan tak akan bisa melawan lagi, Cut Nyadin. Prajurit, bawa dia. Cut Nyadin ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua.